raja dan ratu. Rasulullah menomorsatukan, ketemu sama raja dan ratu. Bayangkan. Yang kedua, kayak anak-anak, mainnya bukan sembarang main, jadi onta. Rasulullah ya jadi anak-anak, masuk dalam dunia anak-anak. Maaf, kita kadang-kadang sebagai orang tua tidak mau masuk ke dunia anak kita. Anak kita sudah pakai sarung jadi Superman, jadi Batman, kemudian satu sarung lagi dikasih ke ayahnya, ayahnya bilang apa? Batman, Superman. Oh, ayahmu itu pakai dasi CEO, ya kan? Nah, sudah tidak bisa masuk ke dunia anak-anak. Dan ketika mau mengakhiri dengan lemah lembut dan santunnya, Rasulullah nyari alternatif yang lain, buah kenari yang segar. Ketika Bilal datang dan bilang ditunggu sahabatnya di musola atau di masjid, Rasulullah nggak langsung tuh Bilal datang, turun cengkiwing satu persatu, enggak. Carikan buah kenari yang segar. Dahsyat sekali. Ini saya pikir konsep pendidikan sudah holistik, semua ada di sini. Kita sebagai orang tua, oke ya. Nah, nih garis bilangan kehidupan anak kita. Kita sudah melewati nih. Anak kita mau melewati masa belajar, masa bermain, masa belajar, dan masa bertanggung jawab. Lihat, inilah garis kehidupan kita. Ini Mas Hendis ini, Mas Hendis. Iya, itulah garis bilangan. Oke. Yang pertama, mau jadi orang tuanya manusia, kita harus yakin anak kita bukan kita. Yang kedua, kita harus yakin anak kita adalah bintang. Yang ketiga, kita harus tahu bakat anak kita dengan pola asuh yang tepat. Nah, yang keempat, kebutuhan. Kalau saya tanya sekarang sama ayah bunda, pasti bisa jawab. Apa prioritas kebutuhan Anda sekarang? Langsung spontan ya kan? Macam-macam, naik gaji gitu ya kan? Macam-macam, apa lagi? Macam-macam. Tapi pertanyaan saya, pernah enggak Anda tanya sama anak Anda, kebutuhanmu apa nak? Kebutuhanmu apa nak? Kita sering kebutuhan itu kita artikan benda-benda yang dimaui anak kita, bukan ayah bunda. Dan maaf, kadang-kadang orang tua nggak tahu kebutuhan anaknya. Anaknya sudah ngasih isyarat kalau dia butuh something, tapi orang tuanya nggak ngeh. Apa nggak ngeh? Nggak ngeh ya? Atau anaknya sudah ngomong, ayah bunda aku butuh ini, nggak sama sekali dihiraukan. Coba ada sebuah film kritik anak terhadap kita sebagai orang tua. Penonton, orang tua sama anak kecil itu emang gak pernah nyambung. Kalau mereka nganggap kita lucu, sebaliknya kita nggak pernah tuh nganggap orang tua kita lucu. Contohnya nih, kalau orang-orang tua pada ngumpul, kita kan biasanya pada kepo tuh. Biasalah, namanya juga anak kecil.
pengen tahu juga dong orang tua kita lagi ngomongin apa. Tapi baru aja mendekat, orang-orang tua langsung ngomong, anak kecil, sana. Ini bukan urusan anak kecil. Kebayang gak sih sakitnya digituin? Tapi coba, kalau anak-anak kecil pada ngumpul, terus orang tua datang mau ikut nimbrung, nah, mau gak digituin? Hah? Mau gak? Buntut-buntutnya paling kita dibilang anak kurang ajar. Tapi mana ada orang tua yang mau dibilang orang tua kurang ajar? Iya nggak? Ya iyalah. Yang paling nyebelin lagi nih, kalau kita baru pulang sekolah, kita baru aja mau main, orang tua kita langsung ngomong, ayo anak-anak tidur siang. Aduh, nonton nggak asik banget rasanya. Baru aja mau main, udah disuruh tidur siang. Belum lagi kalau malam, baru aja jam berapa, kita yang masih kecil udah disuruh tidur duluan. Ayo anak-anak cuci kaki terus bobo. Mereka tahu nggak sih penonton, anak itu dunianya dunia main, bukan dunia tidur. Lagian kalau kita udah pada tidur, bapak ibu mau ngapain? Kayaknya orang tua kita bahagia banget kalau anaknya tidur terus. Aku jadi curiga. Jangan-jangan orang tuaku nyangka anak yang berbakti adalah anak yang kebanyakan tidur. Dan kalau kita nggak tidur-tidur, orang tua kita langsung nyanyi, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Tuh kan, kebayang gak sih bagaimana sadisnya orang tua ngebully anaknya sendiri? Saya Fatih Undru, sampai jumpa. Oke, beri aplaus ini. Nah, luar biasa. Nah, kebutuhan anak. Yang kelima, ayah bunda, bakat itu dahsyat. Kalau sampai bakat anak kita fasilitasi di rumah dan di sekolah, terus anak kita punya profesi dan bakat itu nempel di profesinya, luar biasa. Anak kita insya Allah akan menjadi seorang profesional. Profesional itu gampang, cirinya cuma dua. Yang pertama, di profesinya berkarya atau tidak. Dah, itu kalau berkarya profesional. Profesi apa saja. Yang kedua, setiap profesi pasti punya tingkat kesulitan. Anak kita bisa handling kesulitannya enggak? Bisa ngatasi masalahnya enggak? Kalau bisa, profesional. Kalau nggak bisa, pindah profesi. Pernah kita lihat teman kita yang pindah profesi tiap tahun? Sering, banyak, ya kan? Nah, itu tidak profesional. Bagaimana bisa lihat bakat anak kita? Satu, pulang dari sini
Kalau di rumah, coba peka, fokus kepada special moment anak kita. Special moment itu adalah kejadian-kejadian yang khas, yang sering dilakukan oleh anak kita, dan itu muncul karena bakatnya. Saya kasih contoh special moment. Special moment. Ayo ayah bunda, temukan banyak special moment di rumah kita, anak kita yang melakukan. Cuman kita kadang-kadang nggak peka. Banyak orang yang masih bingung antara bakat dan minat itu apa. Bakat dan minat. Kalau bakat itu internal, dari dalam, Allah sudah ngasih. Tapi kalau minat, eksternal, pasti dari luar. Ada pengaruh dari luar, muncul minat anak kita. Saya punya film, jelas bedanya antara bakat dan minat. Semuanya berasal dari rasa suka. Yang kita lihat adalah rasa suka anak kita. Coba kita lihat ini, film ini. Nah, lihat ayah bunda. Ketika Pak Johan bilang, percuma kamu punya bakat yang bagus, tapi tukang bohong. Langsung si anak ini maju ke depan, dia bilang apa? Pak Johan, aku ingin jadi pemain bola. Aku ingin masuk tim U13. Aku ingin ada Garuda di dadaku. Itu minat. Pasti minat muncul karena eksternal, pengaruh dari luar. Karena itu ayah bunda, Allah itu maha adil. Ada loh desainer yang tidak punya bakat gambar, tapi jadi desainer hebat. Kenapa? Berminat. Lewat apa? Proses belajar. Kalau membuat arsiran warna pakai campuran, ada hitungannya. Merah sekian persen, hijau, biru. Kalau mau membuat garis arsiran, ada hitungannya, perspektif, sudut, dan lain-lain. Jadi desainer hebat. Di sisi lain, ada seorang desainer top, tapi oleh Allah diberikan bakat gambar. Mencampur warna dengan insting, narik garis arsiran langsung jadi. Semuanya jadi desainer yang profesional. Allah maha adil. Apalagi kalau bakat dan minat jadi satu di dalam diri anak kita, terus nempel di profesi anak kita. Insya Allah anak kita sukses dunia dan akhirat. Amin. Itu bakat dari rasa suka. Tidak semua rasa suka bakat. Penting. Anak Anda suka main piano, apakah jadi pianis? Belum tentu. Caranya bagaimana Pak Munif? Pertama, rumah akademiskan rasa suka itu. Rumah akademis itu tidak harus kuliah, kursus bisa. Kalau anak Anda suka main piano, mau mandi pianoan, mau makan pianoan, mau tidur pianoan, apakah berbakat? Tenang saja, kursuskan piano, ketemu silabus. Minggu pertama belajar not balok yang ada kayak gambar pohon kelapa, ada benderanya. Anak kita ngeliang sudah, aduh apa ini. Itu tidak berbakat. Kalau anak kita berbakat, ketika dikasih silabus, dikasih materi, anak kita akan menjadi fast learner, pembelajar cepat. Senengnya minggu depan apa, langsung ngomong gitu sama guru musiknya, minggu depannya apa lagi, dan lain-lain. Kalau Anda seperti anak Anda seperti itu berbakat. Seperti contoh Bayu, pembelajar cepat. Nah, anak Anda suka main piano, apakah berbakat jadi pianis? Belum tentu. Tapi suatu hari anak Anda performan itu anak Anda langsung mainkan komposisi pianonya di depan Anda, dan Anda nilai cukup keren. Itu bakat. Lihat, anak kita tampil, itu performan. Rasa sukanya dia berani tampilkan, itu bakat. Nah, kita lihat nanti anak kita bagaimana, anak bapak ibu. Contoh ini, berani tampil anak ini, bakat ini. Ibu dan Facebook. Ibu Facebook, hubungannya erat sekali. Setiap hari sehabis mandi, selesai makan, sehabis apapun, dalam hatiku
berpikir, mau kemana gerangankah ia? Notebook. Tapi, apa yang selalu ia lihat di notebook? Facebook. Setiap hari tawanya menggema. Sampai kapankah hubungan erat antara ibu dan Facebook? Mungkin sampai akhir hayatnya. Notebooknya akan dibawanya ke surga. Iya, ini bakat ayah bunda, berani tampil. Nah, berikutnya, pulang dari acara ini, saya minta tolong ayah bunda, beri waktu kesempatan anak Anda untuk kreatif di rumah. Di buku saya Orang Tuanya Manusia banyak latihan-latihan agar anak kreatif di rumah. Maaf, kadang-kadang kita tersilap. Anak kita mau kreatif di rumah, masuk dapur, buka lemari es, nyampur ini, meledak, kita bilang nakal. Sampai ada bilang beda tipis antara anak kreatif dan nakal. Nih, salah satunya nih, di buku saya ada beberapa, tapi di forum ini, pulang dari sini, tolong beri waktu kapan mau tidur, mau makan malam, sesudah makan malam, anak kita suruh ngomong, itu kreatif nanti. Ngomong apa saja, ngomong tentang temannya, sekolahnya, keadaannya, binatang piaraannya, ngomong apa saja, presentasi. Anak kita kepingin menunjukkan kemampuannya, aku sudah bisa ini, bisa itu. Tolong tiap hari di satu waktu tertentu, santai-santai. Percaya sama saya, ayah bunda, anak kita langsung terpantik kreativitasnya. Kayak ini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswas akhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab hammalatu hatab fi zaitu hablum min masad. Iya, kreatif anak kita nanti. Nah. Mau anak kita kreatif? Coba beli buku eksperimen anak-anak, percobaan. Banyak, ada 100 eksperimen sebulan sekali aja, berarti Anda punya 100 eksperimen. Nah, maaf kita jarang mengajak anak-anak kita di rumah hari libur, hari Minggu untuk ayo nak buat percobaan bareng ayah, bareng bunda, jarang. Coba lakukan itu, luar biasa. Contohnya seperti ini. Di buku ada, di internet ada, banyak sekali. Perhatikan ayah bunda, percobaan kreatif. Tuh, ketika disentuh, tek. Wow, langsung menjadi es. Anak kita luar biasa rasa ingin tahunya, betul kan? Setelah lihat ini dan mempraktekkan ini, lihat. Nah, lihat ayah bunda, semua dari kita pasti bisa melakukan ini, apalagi dengan bersama anak-anak dan seterusnya.
Nah, terakhir yang ketujuh, di rumah keren sudah, orang tuanya menjadi orang tuanya manusia. Di sekolahnya anak kita dirubah menjadi robot kembali. Karena itu menjadi orang tuanya, gurunya, dan sekolahnya manusia harus jadi satu lingkaran yang komprehensif. Lihat ayah bunda, ini ada sebuah sekolah. Ini ada seorang anak namanya Persegi Hijau. Sebelum masuk sekolah happy, tersenyum bahagia. Lihat itu senyumnya. Wow. Ada lingkaran biru, tersenyum juga. Ada segitiga merah, happy juga. Tapi ketika masuk ke sebuah sekolah, apa yang terjadi? Persegi hijau jadi persegi merah dan merengut sedih. Yang lingkaran biru jadi persegi merah dan juga sedih. Dan yang segitiga sama jadi persegi merah, sedih pula. Kalau seperti ini sekolah robot. Kalau sekolah seperti ini persis seperti mesin pencetak batu bata. Anak yang beraneka ragam kecerdasannya oleh institusi yang namanya sekolah dicetak dalam bentuk, warna, dan pola yang sama. Dan anak-anaknya sedih semua. Ini sekolah robot. Nah, saya senang sekali Mas Dendis ikut gabung bersama para manusia pembelajar di kuliah GE. Sekarang sudah angkatan ke-23, Surabaya 22, kelas Jakarta 23. Selama 6 bulan kami sama-sama belajar, saling berbagi untuk menjadikan sekolah, semua teman-teman sekolahnya manusia. Luar biasa. Nah, ini ciri-cirinya. Pertama, menuju sekolah inklusi. Itu ciri-ciri sekolahnya manusia. Bayangannya ke depan menuju ke sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu apa? Sekolah yang nerima anak pinter diterima, anak baik apalagi diterima. Ada anak nakal tetap diterima karena manusia. Ada anak tulalit, ditanya, nak 5 kali 6 berapa? Ini SMP ini, mikir lama. Jawabnya kalau pakai kalkulator bisa, enggak diterima. Anak yang berkebutuhan khusus pun diterima. Ini sekolah inklusi. Sekolah inklusi, sekolahnya manusia dalam penerimaan siswa barunya. Kalau ada tes, ada observasi, fungsinya untuk database, bukan untuk kamu diterima, kamu ditolak. Tidak. Sekolah tidak punya hak menolak anak untuk belajar, karena belajar adalah hak asasi dasar dari manusia. Kalau di sekolahnya manusia, di SOH, School of Human, di Cibubur, ada tesnya masuk. Tes denyut nadi, ada nadinya atau enggak? Oh ya ada, silakan, monggo masuk, keterima. Oh sudah keterima, terima, ada nadinya, iya kan? Nah, nih, insya Allah ya, bulan depan kita akan ke School of Human, gabung dengan mahasiswa peserta GE di angkatan 23 dan para alumni rencananya mau gabung. Nanti saya kenalkan dengan anak-anak hebat. Kita punya 12 siswa yang spesial, autism, rara, cerebral palsy, yang dimana-mana ditolak, tapi di School of Human diterima gara-gara tesnya denyut nadi. Alhamdulillah, rara masih ada nadinya, monggo silakan diterima. Senangnya luar biasa. Nah, insya Allah nanti kita kenalan sama anak-anak yang hebat, luar biasa. Sekolahnya manusia itu belajar berkualitas. Belajarnya berkualitas. Apa ciri-cirinya? Siswanya seneng, selesai. Kalau anak Anda Senin tidak mau masuk sekolah, kenapa nak? Mules. Oh, Senin mules. Selasa tidak mau masuk lagi, kenapa? Pinggang sakit.
rabuk, pusing. Itu anak Anda sehat, pasti tidak menyenangkan di sekolahnya. Gitu. Ini penting sekali.